Di sebuah desa kecil di Jawa, ada seorang pria bernama Wicaksono. Ia dikenal sebagai orang biasa, hidup pas-pasan bersama istri dan anak sematawayangnya. Namun, dalam waktu singkat, kehidupannya berubah drastis. Tiba-tiba saja Wicaksono membeli mobil mewah, membangun rumah besar, dan membuka usaha yang langsung ramai pembeli. Orang-orang heran, dari mana datangnya rezeki sebesar itu? Namun, di balik senyumannya tersimpan rahasia kelam. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, Wicaksono menghilang. Ada yang pernah melihatnya berjalan ke hutan dengan membawa ayam hitam, kemenyan, dan kendi berisi darah. Desas-desus pun muncul. Ia diduga melakukan pesugihan. Awalnya, semua tampak berjalan lancar. Usahanya semakin maju, hartanya menumpuk. Tetapi sejak bulan ke-7, tanda-tanda aneh mulai terlihat. Anaknya sakit tanpa sebab, selalu menjerit ketakutan di malam hari. Istrinya sering mendapati bau anyir darah di dalam kamar. Puncaknya terjadi pada suatu malam, tetangga mendengar teriakan histeris dari rumah megah itu. Saat pintu didobrak, Wicaksono ditemukan sudah tak bernyawa di ruang tamu. Tubuhnya hancur, wajahnya membiru, lidahnya terjulur, seolah-olah dicekik makhluk gaib. Di samping jasadnya, ada jejak kaki basah yang mengarah keluar rumah, jejak yang bukan milik manusia. Setelah kematiannya, harta yang ditinggalkan lenyap entah kemana. Usaha bangkrut dalam semalam. Rumahnya kosong dan terbengkalai. Warga desa percaya, semua itu harga dari pesugihan. Kaya cepat, tapi mati dengan cara paling mengenaskan. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, orang yang melintas depan rumah kosong, Wicaksono sering mendengar suara tangisan lelaki, seolah menyesali pilihannya. Wicaksono adalah pria sederhana yang tinggal di sebuah desa di kaki gunung. Pekerjaannya hanya sebagai buruh tani dengan penghasilan pas-pasan. Istrinya, Sulastri, berjualan gorengan di depan rumah demi menambah pemasukan. Mereka memiliki seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, bernama Bayu. Hidup mereka tak pernah berkecukupan, hutang menumpuk. Sawah kecil yang mereka garap pun hasilnya sering tak seberapa. Wicaksono sering merasa iri melihat tetangganya yang bisa membangun rumah permanen dan memiliki kendaraan bermotor. Sementara ia harus puas dengan rumah bambu yang rapuh dimakan rayap. Di balik kesederhanaan itu, Wicaksono menyimpan ambisi besar. Ingin kaya dengan cepat, apapun caranya. Suatu malam, ketika ia sedang nongkrong di warung kopi, seorang lelaki tua mendekatinya. Wajah lelaki itu pucat, matanya cekung, dan tubuhnya kurus kering. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Darmo, orang yang katanya bisa membantu mengubah nasib. Ki Darmo berbisik lirih, "Kalau kau ingin kaya, ada jalan, tapi ingat, rezeki besar tidak pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar." Wicaksono awalnya ragu, tapi godaan itu terlalu kuat. Ia pun mengikuti Ki Darmo menuju sebuah hutan larangan. Di sanalah ia diperkenalkan pada ritual pesugihan dengan sesajen ayam hitam, kemenyan, dan kendi berisi darahnya sendiri. Di hadapan batu besar yang disebut warga sebagai Watu Kandang, Wicaksono mengucapkan janji. Ia rela menyerahkan apa saja sebagai tumbal, asal harta dan kekayaan mengalir kepadanya. Tak lama setelah ritual itu, hidup Wicaksono berubah total. Ia tiba-tiba mendapat rezeki berlimpah. Usahanya yang kesel-kasilen mendadak berkembang. Dalam setahun saja, ia mampu membeli mobil, membangun rumah mewah, dan melunasi semua hutangnya. Orang-orang desa kagum sekaligus heran. Tapi di balik senyum dan keramahannya, Wicaksono menyimpan rahasia kelam yang bahkan istrinya sendiri tak tahu. Namun,
Kekayaan itu datang dengan tanda-tanda aneh. Bayu, anak sematawayangnya, sering ketakutan di malam hari. Ia berkata, melihat sosok tinggi besar duduk di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Sulastri juga sering mendengar suara langkah kaki di rumah. Meski tak ada siapa-siapa, bau darah kerap muncul tiba-tiba di kamar tidur. Hari-hari penuh teror semakin menjadi. Bayu jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan ia sering mengigau sambil menyebut kata tumbal. Tumbal. Sulastri mulai curiga dan mendesak suaminya. Dengan wajah penuh ketakutan, Wicaksono akhirnya mengakui perbuatannya. Ia menangis, menyesal, tapi sudah terlambat. Perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Malam Jumat Kliwon berikutnya, desa digegerkan dengan jeritan dari rumah megah Wicaksono. Tetangga berlari mendobrak pintu, dan pemandangan yang mereka lihat membekas selamanya di ingatan. Wicaksono tergeletak di ruang tamu dengan tubuh hancur, seolah diremukkan sesuatu. Wajahnya membiru, lidah terjulur, matanya melotot ketakutan. Di samping jasadnya, ada jejak kaki besar yang basah, meninggalkan noda lumpur dan darah, menuju ke arah pintu keluar. Kematian Wicaksono begitu misterius, usahanya langsung bangkrut. Uangnya lenyap tanpa jejak. Rumah megah itu kosong dan terbengkalai. Orang-orang percaya harta yang ia dapat adalah milik makhluk gaib. Dan saat waktunya tiba, semuanya kembali diambil, bahkan nyawanya sendiri. Sejak malam itu, rumah besar Wicaksono menjadi angker. Banyak yang mengaku mendengar suara tangisan laki-laki dan jeritan. Minta tolong setiap malam Jumat Kliwon. Bayu, anaknya, tak lama kemudian ikut meninggal dalam keadaan aneh. Sulastri pun pergi dari desa, tak sanggup lagi tinggal di rumah itu. Warga desa selalu mengingat kisah Wicaksono sebagai pelajaran. Kaya cepat memang mungkin, tapi harga yang harus dibayar adalah kematian paling mengenaskan. Sejak malam kematian Wicaksono, rumah megah itu berubah jadi sumber ketakutan. Gentengnya masih baru, dindingnya masih kokoh, tapi aura yang menyelimuti rumah itu begitu berat. Beberapa kali, ada orang yang mencoba menempati rumah tersebut. Seorang pedagang dari kota pernah membeli rumah itu dengan harga murah, tapi hanya bertahan 3 malam. Ia bercerita, setiap tengah malam terdengar suara kursi digeser, pintu diketuk keras, dan seseorang berbisik tepat di telinganya, "Giliranmu, giliranmu." Pedagang itu lari terbirit-birit, meninggalkan seluruh barangnya begitu saja. Sejak itu, rumah megah itu dibiarkan kosong. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman, cat dinding mulai mengelupas, dan jendela yang pecah dibiarkan terbuka. Bagi warga desa, rumah itu bukan lagi lambang kekayaan, melainkan kutukan. Beberapa bulan setelah kematian Wicaksono, beberapa warga desa bersumpah melihat sosok yang menyerupainya berjalan menuju hutan larangan, tempat ia dulu melakukan ritual pesugihan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya compang-camping. Ia berjalan pelan sambil membawa kendi tanah liat yang meneteskan cairan merah ke tanah. Seorang pemuda bernama Jono yang penasaran nekat mengikuti bayangan itu. Ia melihat Wicaksono berhenti di depan batu besar, Watu Kandang. Namun saat Jono berkedip, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanyalah suara tawa berat dan dingin, bercampur dengan bau amis darah yang menyengat. Sejak malam itu, Jono jatuh sakit parah. Ia sering mengigau, matanya melotot, dan berkali-kali berteriak, "Dia masih lapar! Dia masih lapar!" Banyak orang percaya pesugihan tak berhenti
Hanya pada orang yang membuat perjanjian, kutukan bisa menurun ke keturunannya. Bayu, anak Wicaksono, sebelum meninggal, sering berkata bahwa ia melihat bapak dua yang datang setiap malam. Sosok tinggi besar itu memeluknya erat, sambil berbisik di telinganya, "Kau gantinya, kau gantinya." Seminggu setelah Wicaksono meninggal, Bayu tiba-tiba tak bangun dari tidurnya. Tak ada tanda-tanda sakit, hanya wajah pucat dengan darah yang merembes dari telinganya. Kabar itu membuat desa semakin takut. Warga yakin makhluk gaib penunggu pesugihan menagih tumbal tambahan. Ki Darmo, sosok yang dulu memperkenalkan Wicaksono pada pesugihan, akhirnya muncul kembali. Rambutnya semakin putih, kurus, namun matanya tajam menatap warga yang berkumpul di balai desa. "Ingatlah," katanya dengan suara berat, "pesugihan bukan jalan keluar. Ia memang memberi kaya, tapi pada akhirnya semua yang kau cintai akan direnggut. Uang akan habis, harta akan hilang, dan hanya penderitaan yang tersisa." Beberapa warga mengangguk ngeri, tapi ada juga yang matanya masih menyimpan keinginan karena desakan hidup membuat mereka tergoda. Ki Darmo hanya menggeleng, seolah tahu bahwa cerita mengerikan seperti Wicaksono akan terus berulang. Dari generasi ke generasi, rumah megah Wicaksono kini menjadi legenda angker di desa itu. Anak-anak dilarang mendekat, dan orang dewasa memilih memutar jalan daripada harus lewat depannya di malam hari. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, masih ada yang mendengar suara itu. Tangisan seorang lelaki yang menyesali pilihannya, suara langkah berat di lorong rumah, dan kadang bayangan seorang pria dengan wajah hancur berdiri di jendela lantai 2, menatap jalanan gelap. Kisah Wicaksono menjadi peringatan keras. Kekayaan instan selalu memiliki harga, dan harga itu adalah jiwa, serta kematian yang paling mengenaskan. Bertahun-tahun berlalu, rumah megah Wicaksono tetap kosong. Namun, seorang pemuda perantau bernama Arman yang tidak percaya pada hal mistis, nekat menempati rumah itu karena harganya sangat murah. Awalnya, ia baik-baik saja, tapi tepat malam Jumat Kliwon, gangguan dimulai. Suara langkah kaki terdengar jelas di lantai 2. Padahal Arman tinggal sendirian. Bau anyir darah menyeruak dari dinding. Dan di cermin kamar mandi, wajahnya sendiri tampak berubah menjadi sosok Wicaksono dengan mata melotot dan lidah terjulur. Ketakutan, Arman mencoba keluar, namun pintu rumah terkunci rapat dari luar. Malam itu, jeritannya terdengar oleh tetangga, sama seperti dulu ketika Wicaksono mati. Besok paginya, Arman ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya terpelintir, matanya kosong, dan di dinding ruang tamu tertulis dengan darah, "Giliranmu sudah lunas." Setelah kejadian itu, seorang dukun tua dari desa lain dipanggil untuk meneliti rumah tersebut. Ia berjalan keliling, menempelkan telapak tangannya ke dinding, lalu berkata lirih, "Tempat ini sudah menjadi pintu. Setiap jiwa yang lemah akan ditarik masuk, karena perjanjian lama tak pernah terputus." Wicaksono tidak mati sendiri. Ia menjadi bagian dari mereka. Dukun itu memperingatkan warga untuk menutup rapat rumah itu dan jangan pernah lagi ada yang menempati. Tapi bisikan tentang pesugihan tetap menggoda orang-orang yang terhimpit ekonomi. Hingga hari ini, rumah megah itu masih berdiri, meski kusam dan dipenuhi lumut. Tidak ada yang berani membeli, tapi ada saja orang-orang penasaran yang datang untuk menguji nyali. Beberapa mengaku mendengar tangisan seorang anak kecil memanggil bapak dari dalam rumah. Ada juga yang melihat bayangan pria dengan wajah rusak, berdiri
di jendela lantai 2. Konon, setiap kali ada orang mencoba tidur di rumah itu, mimpi yang sama akan datang. Seseorang menawarkan harta melimpah dengan syarat sederhana hanya satu tumbal, dan mereka yang menerima tak pernah kembali hidup dengan tenang.